Jadi beliau ini anaknya seorang kiai ya. Kok bisa-bisanya gitu, anak seorang kiai malah korupsi dana haji. Dan Kiai Haji Cholil Bisri ini adalah salah satu pendiri dari PKB dan sangat dihormati dalam Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini cukup disegani dan dihormati ya di Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada-ada saja teman-temannya kelakuan para netizen yang geram dengan minggatnya mantan Menteri Agama. Kalau minggatnya ini membawa nama baik, ya oke-oke sajalah. Tapi ini Bapak mantan Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Cholil Qomas, meninggalkan jejak buruk, di mana Bapak Yakut ini telah korupsi dana haji sebesar 36 triliun. Fantastis sekali ya. 36 triliun tersebut bukanlah nominal yang kecil. Sehingga para netizen sangat geram dan banyak sekali yang membuat-buat narasi-narasi kebencian kepada Bapak Yakut ini. Ada yang mengatakan Bapak Yakut ini telah meninggal dunia dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Jadi saking geram dan bencinya teman-teman ya, para netizen ada yang berani membuat video seperti itu. Dan ada lagi nih video yang menyindir Bapak Yakut juga. Katanya sih Bapak Yakut ini shopping ke 4 negara, yaitu Arab Saudi, Emirat Arab, Italia, dan Perancis. Mantan Menteri Agama di era Bapak Jokowi, yaitu Bapak Yakut sampai saat ini belum kembali ke Indonesia. Bapak Yakut lagi safari ke 4 negara. Arab Saudi, Italia, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Padahal udah ganti presiden. KPK akan mencari ke 4 negara tersebut, akan menjemput paksa, dan akan membawanya pulang untuk diperiksa. Jadi Bapak Yakut ini poya-poya ya. Dengan uang 36 triliun, dia pergi bebas kemana saja yang dia kehendaki. Karena 36 triliun itu bukan nominal yang kecil. Jadi beginilah teman-teman ya, akhir kesudahan Bapak Yakut, seorang Menteri Agama yang dipercaya dan ditunjuk langsung oleh Bapak Joko Widodo sebagai Menteri Agama, meninggalkan jejak digital buruk yang dikorupsi tidak tanggung-tanggung ya. Uang dana haji lagi. Alhamdulillah, berat sekali ya tanggung jawabnya. Padahal Bapak Yakut ini teman-teman ya, seorang yang cukup terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau ini cukup disegani di Ormas Nahdlatul Ulama. Dan di sini saya akan membacakan biodata Bapak Yakut Cholil Qomas ini, bagaimana beliau ini disegani di Nahdlatul Ulama. Dan coba kita simak bagaimana biodata Bapak Yakut ini. Nama lengkapnya Yakut Cholil Qomas, tempat tanggal lahir Rembang 4 Januari 1975. Riwayat SMP Negeri 2 Rembang, pendidikan SMA Negeri 2 Rembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau juga teman-temannya sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 2004 sampai 2005. Terus Wakil Bupati Rembang tahun 2005 sampai 2010. Ketua DPP GP Ansor 2011 sampai 2015. Anggota DPR RI 2019-2024. Dan terakhir beliau ini menjabat sebagai Menteri Agama di tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi di era Jokowi ya, beliau ini menjabat sebagai Menteri Agama. Kekayaan beliau ini mencapai 12 triliun. 12 triliun, nggak tanggung-tanggung ya. Beliau ini juga sempat menjadi kader partai PKB hingga tahun 2024. Fakta menarik, Yakut Cholil Qomas adalah putra dari Kiai Haji Cholil Bisri. Jadi beliau ini anaknya seorang kiai ya. Kok bisa-bisanya gitu, anak seorang kiai malah korupsi dana haji. Dan Kiai Haji Cholil Bisri ini adalah salah satu pendiri dari PKB dan sangat dihormati dalam Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini cukup disegani dan dihormati ya di Nahdlatul Ulama. Jadi secara tidak langsung beliau ini juga mencoreng nama baik bapaknya seorang kiai dan juga mencoreng nama baik Ormas Nahdlatul Ulama, karena beliau ini sosok yang cukup disegani di Ormas Nahdlatul Ulama tersebut. Sampai berani korupsi dana haji sebesar 36 triliun. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita melihat dari riwayat kekayaan Bapak Yakut ini tadi teman-temannya, kekayaannya saja sampai mencapai 12 triliun. Tapi kok masih kurang gitu loh, sampai berani korupsi 36 triliun. Beginilah ya sifat manusia ini, tamak dan rakus.
sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan 12 triliun, masih saja pengen korupsi. Jadi memang manusia ini teman-teman ya, kalau tidak dibentengi dengan keimanan yang kuat dan tauhid yang kuat, ya beginilah jadinya. Mereka itu tamak dan rakus dengan harta. Karena memang manusia ini rata-rata pencinta dunia, pencinta harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Fajr. Dan sebagaimana bunyi ayat tersebut, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu memang mencintai dunia yang berlebih-lebihan. Dan selain mencoreng nama baiknya juga teman-teman ya, pertanggungjawaban Bapak Yakut ini sangat berat lah. Apalagi yang dikorupsi tersebut dana haji. Yang mana dana haji tersebut akan dipakai oleh orang untuk menunaikan ibadah haji loh ini. Ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi tidak bisa dibayangkan lah bagaimana berat tanggung jawab Bapak Yakut ini. Dan coba kita simak teman-teman ya, bagaimana beratnya pertanggungjawaban kita apabila kita memakan harta orang lain atau memakan hak orang lain. Ini sebagai renungan untuk kita ya, agar kita lebih berhati-hati dengan harta. Coba kita simak videonya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Saudaraku seiman, disebutkan dalam statement yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan juga kalimat yang sederhana tapi sangat besar sekali efeknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui pasti dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Kalau saya pun yang beli, sumber saya dari mana? Kalau saya dikasih sama orang lain, saya tahu dari mana sumbernya orang itu. Wahab bin Munabbi juga berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kita teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin yang coba mencari alasan untuk membenarkan yang haram supaya jadi halal. Dan ini sebenarnya sifat kaum Yahudi. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Haram dalam Islam, haram tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan itu disuruh kita pelajari untuk dijauhi. Halal dalam Islam, kita disuruh pelajari dan nikmati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang sifat orang Yahudi dalam hadis Bukhari, qatalallahu al-yahud lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai. Bangkai haram, lemaknya pun ikut haram, tidak boleh karena dia sama bagian daripada daging itu. Lalu mereka menyiasatinya dengan cara mereka menarik, mengeluarkan lemak itu, kemudian mereka mengeringkannya, lalu mereka menjual dan memakan nilainya. Saudaraku seiman, perbuatan-perbuatan seperti ini karena mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah itu teman-teman selain daripada Dia adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, jangan cuma berpegang pada satu ayat itu, tapi Allah juga Syadidul Iqab, amat berat siksaannya. Kita renungi sama-sama sebagai penutup, dan akan saya tutup dengan kisah yang sederhana nanti, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka takutlah kalian semua, kata Allah, ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan semoga ini menjadi himbauan untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi lah memilih seorang pemimpin, apalagi seorang menteri agama. Menteri agama ini benteng untuk kita ya sebagai seorang muslim. Kalau menteri agamanya bagus, pasti rakyat muslim di Indonesia juga akan berkelakuan bagus sebagaimana pemimpinnya. Karena menteri agama lah yang bisa menetapkan suatu halal dan haram, terus keputusan MUI, itu semua diambil dari pendapat menteri agama. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.